Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik kami sekolah Minggu HKBP Sukabumi. Nah, apa kabar semua untuk adik-adik sekolah Minggu? Udah lama nih kita nggak ketemu. Gimana nih kabarnya? Ya, kakak mau sapa dulu ya dari sekolah Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, luar biasa, anak Tuhan. Yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih kak ya. Kalau kita di sini, mereka di sana, tapi kayaknya kelihatan nih kak mereka masih belum semangat. Kita ulang lagi ya kak. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, luar biasa,
sama-sama mengucapkan amin. Nah, oke. Sekarang kita angkat lagi satu pujian dari lagunya Bapak ya Pak. Lagu itu aja. Di sini senang bisa itu lagu itu aja Mam. Untuk adik-adik sekolah minggu kita yang dari rumah boleh bernyanyi sambil bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana atas segala berkat, kasih dan karunia yang melimpahkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami sudah memulai acara kebaktian sekolah minggu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan dibawa ke pendeta nanti ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami adalah orang yang tak pernah luput dari kesalahan dosa. Hapuskanlah dosa kami supaya berkat perlindungan-Mu kepada kami tidak terhalang. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu judulnya Kuatkan Hatiku.
berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Salam anak-anak kami sekolah minggu dan selamat hari Minggu. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, Amang menyapa dulu, sehat semua? Sehat, Mama. Nah, apa kabarnya? Gembira? Nah, hari Minggu semalam kita katakan anak-anak Tuhan tidak boleh berputus asa, tidak boleh berkeluh kesah, tetapi harus tetap hidup dalam sukacita. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang 35 sampai dengan ayat 42 tentang angin ribut. Nah, adik-adik, siapa yang pernah naik perahu atau naik kapal? Nah, pasti yang pernah pulang ke Sumatera dari Bakauheni ke Lampung naik kapal kan? Nah, di tengah laut ketika datang gelombang, bagaimana perasaannya adik-adik? Takut nggak? Nah, pasti ada yang takut, tetapi ada juga yang merasa senang dan ketawa-ketawa. Nah, ketika angin kencang bertiup, nah kita lihat pohon pun bisa tumbang, ya, rumah pun bisa diangkat. Artinya angin kencang menjadi salah satu ancaman bagi hidup kita. Nah, ketika Yesus sedang naik perahu bersama dengan murid-muridnya, di tengah perjalanan datang angin sehingga gelombang laut kencang besar dan murid-murid bersama dengan orang yang ada dalam perahu merasa ketakutan. Nah, jadi karena takutnya mereka datang kepada Yesus dan mengatakan, "Mengapa engkau masih tidur? Bukankah engkau lihat kita udah mau mati?" katanya. Itu karena rasa takutnya. Jadi sama seperti adik-adik, kita juga kalau datang badai, lampu mati, betul datang. Nah, kita akan mencari orang tua kita, mama kita, dan memeluk dan mengatakan, "Aku takut." Betul nggak, Dek? Nah, jadi demikianlah yang kita lihat para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa kata Yesus kepada mereka? "Hei kamu yang tidak punya iman, mengapa engkau takut?" Nah, coba lu bayangkan deh, udah gelombang laut datang, nyawa orang sudah mau mati, tapi Yesus mengatakan, "Hai kamu yang kurang iman." Nah, coba dulu kalau dikatakan sama deh, apa jawabmu? Nah, tentu secara manusia pasti akan ada yang bertanya, siapa itu? Kok ngomong gitu lagi dia? Apakah dia tidak takut kita udah mau mati? Nah, tetapi juga ada yang mau mengatakan, wah ini orang yang luar biasa. Nah, sama dengan itu tadi Yesus mengatakan, dan kawan-kawan mereka yang ada di perahu, siapa ini orangnya ngomong yang demikian? Nah, karena orang banyak itu tidak tahu bahwa yang ngomong hai kamu orang yang kurang beriman adalah Yesus. Nah, adik-adik, mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, hai kamu orang beriman? Padahal selama ini mereka sudah bersama dengan Yesus, mereka sudah melihat banyak yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka masih takut.
karena gelombang laut yang besar. Padahal mereka bersama dengan Yesus. Iman mereka dan kenalan mereka kepada Yesus ternyata bisa hilang oleh karena badai. Adik-adikku sekalian, anak-anak kami sekolah minggu. Nah, di zaman sekarang ini juga bisa kita mendapati orang seperti itu. Ketika dia mengalami musibah, maka dia akan mengatakan Tuhan tidak ada lagi. Tuhan sudah jauh. Tuhan tidak peduli lagi bagi kita. Oleh karena banyak pertentangan. Tetapi orang yang mengenal Yesus, orang yang percaya kepada Allah, dia akan mengatakan, biar badai datang menerpa hidupku, Tuhan ada bersamaku. Nah, jadi kita sekarang sedang menjalani physical social distancing atau stay at home, tinggal kita di rumah kita oleh karena COVID-19. Semua takut kepada COVID-19 kan? Karena sudah banyak orang yang mati. Baik pendeta sudah ada yang mati, jemaat sudah ada yang mati, dokter juga sudah mati. Artinya COVID tidak mengenal siapa kita. Yang penting dia tahu kita harus musnah. Itu dia COVID-nya. Nah, di dalam COVID yang mewabah sekarang, kalau kita hubungkan dengan badai tadi, nah disinilah kita diajak oleh firman Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, jangan seperti murid Tuhan Yesus tidak percaya. Ya, tetapi jadilah kita orang yang mengenal Yesus tetap berdiri teguh dalam iman dan selalu mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan ada bersama dengan orang tua saya. Tuhan ada bersama keluarga saya. Tuhan ada bersama kami semua umat yang Dia kasihi. Artinya jangan pernah adik-adikku, anak-anakku sekolah minggu, iman kita goyah oleh karena COVID-19. Tetapi COVID-19 harus semakin mengajak kita semakin dekat kepada Tuhan. Coba COVID-19 tidak hanya menjadi kita takutkan. COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi umat manusia, tapi COVID-19 juga mengajak kita bagaimana hidup bersih, bagaimana hidup bersama dengan keluarga, bagaimana dengan beribadah bersama keluarga, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, COVID-19 mengajarkan kepada kita ternyata kita ini adalah manusia yang lemah, butuh pertolongan, dan pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu anak kami sekolah minggu, firman Tuhan mengajak kita dalam badai COVID-19, datanglah kepada Yesus, mohon pertolongan Yesus. Nah, orang yang datang kepada Yesus, maka dia akan diteguhkan, dia akan menang menjalani COVID-19, dia akan sampai menerima berkat Tuhan. Nah, itulah yang mau kita lihat. Maka firman Tuhan hal ini mengajak kita bagaimana orang yang mengenal Yesus itu, yang hidup dalam Yesus, benar-benar menunjukkan imannya yang teguh menjalani proses COVID-19 yang ada sekarang. Nah, anak-anak kami banyak kita lihat sekarang yang mengeluh, ya. Mengeluh tak bisa lagi bermain, mengeluh tak bisa bekerja, mengeluh oleh karena sesuatu yang lain. Tetapi anak Tuhan tidak boleh mengeluh. Anak Tuhan tidak boleh cengeng. Tetapi anak Tuhan harus tetap
kuat, semangat, bergembira, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupnya sengsara. Jadi kalau Yesus tidur dalam perahu, bukan Yesus tidak peduli bagi murid-muridnya dan juga penumpang yang ada dalam perahu, tetapi itulah dibuat oleh Yesus menguji murid-muridnya sampai di mana mereka mengenal Yesus guru mereka. Jadi boleh juga dari sekalian, COVID-19 mengajar kita sampai di mana kita mengenal Tuhan, sampai di mana kita mengandalkan Tuhan, sampai di mana kita berpegang teguh kepada Tuhan, sampai di mana kita percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat perjalanan kehidupan manusia, banyak sudah boleh kita katakan manusia meninggalkan Tuhan. Ketika dia senang-senang, lupa dia di gereja. Ketika dia senang-senang, lupa dia beribadah kepada gereja. Dia pergi wisata, pilih-pilih dan lain sebagainya, Tuhan dinomorduakan. Tetapi ketika bahaya datang, orang berdua terus Tuhan ketanyakan sampai makan pun dia tidak ingat karena memanggil Tuhan. Tapi ketika selesai persoalannya, Tuhan dilupakan. Adik-adik sekalian, sebagai anak Tuhan, suka maupun duka, jangan pernah abaikan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Oleh karena itu juga kepada para orang tua yang mendampingi anak-anak kita di rumah mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu, kami juga mau menyarankan, jika dalam kitab Ulangan pasal yang kadang dikatakan ajarkanlah ini kepada anakmu secara berulang-ulang ketika duduk, makan dan lain sebagainya, artinya orang tua harus mengajarkan perbuatan Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga ketika badai datang, ketika persoalan di hadapan anak, maka dia akan lari mengadu kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan melalui situasi COVID-19 yang kita jelas sekarang, orang tua harus mengajarkan bahwa Tuhan ada bersama dengan keluarga kita mulai hari ini, tahu semalam sampai kapanpun Tuhan akan memenangkan kita. Yesus membawa murid-muridnya dengan satu perahu sampai kepada tujuan dengan selamat, dengan mengatakan menghardik taupan dan badai yang ada di laut berhenti. Nah, demikian juga kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan badai COVID-19, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu kecuali kuasa daripada Tuhan. Maka percayalah bahwa COVID-19 akan berakhir, kita akan bisa lagi bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, ibadah bersukacita di gereja. Jangan lupa berdoa dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikan COVID-19, kami bisa keluar dari COVID-19 tanpa kekuatan daripada Engkau. Ingat, Yesus mampu melakukan di luar apa yang kita pikirkan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu, sehat, Tuhan memberkati. Jangan pernah takut dalam menjalani hidupmu. Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau menyapa kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik, dan itu sudah kami rasakan sejak kami menjalani segala sosial distancing COVID-19. Engkau memberi kami jemaat HKBP Sukabumi secara khusus kesehatan,
sukacita. Demikian saudara-saudara kami yang ada di dunia ini. Melalui firman-Mu Engkau mengajak kami untuk menyerahkan semua persoalan kehidupan yang kami alami. Karena Kau akan menolong kami, berikan kekuatan sebagaimana Engkau menolong murid-Mu dan juga orang-orang yang dalam perahu yang diterjang badai boleh memperoleh keselamatan sampai kepada tujuan dengan sehat. Demikian kami Tuhan percaya sebagai umat yang Kau pilih, yang Kau urapi, Engkau akan menolong kami, memperlengkapi kami semua. Khususnya Engkau akan memberikan sukacita kesehatan bagi anak-anak kami sekolah minggu HKBP Sukabumi yang rindu beribadah dengan Engkau bersama dengan guru sekolah minggu dan juga bersama dengan kawan-kawannya. Kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau mampu menghentikan COVID-19 dan memberi kami sukacita yang daripada Engkau. Berkati juga Tuhan anak-anak kami sekolah minggu, beri dia sukacita sepanjang hari. Demikian juga orang tua mereka, berikan Tuhan kesehatan, juga kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Biarlah Tuhan bersama dengan orang tua anak kami sekolah minggu boleh hidup bahagia, hidup berkecukupan. Bapak di surga, kami serahkan tiap keluarga kami hanya di dalam pengasihan Tuhan. Amin. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang, kaki kanan kaki kiri
berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan jangan bawa kami percobaan, tetapi masalah pernikahan, kerajaan dan kekuasaan dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa